Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaan linear dua variabel itu merupakan suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, nggak ada pangkat 2 ataupun pangkat 3. Nah, di persamaan linear dua variabel ini memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Contohnya x dan y, p dan q, atau a dan b, dan lain sebagainya. Lalu, input penyelesaian pada persamaan linear dua variabel ini adalah sebuah garis. Contohnya kayak persamaan garis lurus yang udah kita bahas di materi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh persamaan linear dua variabel ya. Misalnya nih, ada persamaan 2x plus 3y sama dengan 7. 2 di sini adalah koefisien x, 3 adalah koefisien y, 7 adalah konstanta, dan x dan y merupakan variabel. Terus misalnya ada persamaan yang lainnya, 5x min 7y sama dengan min 3. 5 di sini adalah koefisien x, min 7 adalah koefisien y, min 3 adalah konstanta, x dan y adalah variabel. Ingat ya, koefisien itu yang menempel dengan variabel, kalau konstanta yang tidak menempel dengan variabel apapun. Baru kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan suatu kumpulan beberapa persamaan linear. Jadi, nggak cuma satu persamaannya. Terus, himpunan penyelesaiannya berupa titik. Kalau persamaan linear tadi kan berupa garis, nah kalau SPLDV ini berupa titik. Metode penyelesaiannya ada 4, yang pertama grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang pertama, metode grafik. Contohnya, ada gambarkan grafik penyelesaian dari 2y min x sama dengan 10 dan x plus 2y sama dengan 6. Cara penyelesaiannya sama kayak persamaan garis lurus yang udah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, ini kita harus cari dulu titik potong dari masing-masing persamaan. Persamaan yang pertama, kita cari titik potong sumbu x dan kita masukin y-nya sama dengan 0, terus didapat x-nya itu min 10. Jadi titik yang pertama adalah min 10,0. Terus, setelah kita cari titik sumbu x, kita cari titik potong sumbu y dan kita masukin x-nya sama dengan 0, didapat y-nya sama dengan 5. Jadi titik yang kedua 0,5. Persamaan yang kedua kita lakukan hal yang sama dan didapat titiknya 6,0 dan 0,3. Ini kan udah dapat nih 4 titik dari kedua persamaan ini. Lalu kita masukin ke grafik. Contohnya ini. Nah, udah dapet, terus kita tarik garis. Untuk yang persamaan x plus 2y sama dengan 6 itu garisnya yang biru. Untuk persamaan yang 2x, 2y min x sama dengan 10, garisnya yang hijau. Ternyata, kedua persamaan ini memotong satu titik, yaitu min 2,4. Karena perpotongan kedua garis yang ada di titik min 2,4, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2,4. Jadi, pada metode grafik ini, himpunan penyelesaiannya adalah perpotongan kedua persamaan itu. Contoh yang kedua, gambarkan grafik penyelesaian dari 2x plus y sama dengan 6 dan x min 2y sama dengan 8. Caranya kayak yang tadi, setiap persamaan kita cari titik potongnya, dan didapat titiknya ada 3,0, 0,6, 8,0, dan 0,4. Kita bikin persamaannya untuk garis yang biru, yaitu x min 2y sama dengan 8, garis yang hijau 2x plus y sama dengan 6. Didapat titiknya itu, titik perpotongannya adalah 4,2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,2. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi atau menggantikan. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama kita harus membuat salah satu persamaan menjadi bentuk x sama dengan atau y sama dengan. Yang kedua, kita masukkan hasil yang didapat dari poin 1 ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga, kita harus mengulangi langkah 1 dan langkah 2 untuk variabel yang berbeda. Contoh soalnya nih, carilah nilai x dan y dari persamaan min x plus y sama dengan 5 dan y sama dengan 2. Y sama dengan 3x min 7 dengan menggunakan metode substitusi. Pertama, kita namain dulu nih, misalnya yang min x plus y sama dengan 5 itu persamaan 1, terus yang y sama dengan 3x min 7 itu persamaan 2. Nah, karena persamaan yang kedua ini udah bentuk y sama dengan, maka langsung aja kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi, min x plus y sama dengan 5, nah, y yang di sini itu digantikan dengan nilai 3x min 7. Nah, kayak gini ya, terus dioperasikan seperti biasa dan didapat x sama dengan 6. Karena langkah pertama udah dapat x sama dengan 6, langkah kedua kita mengubah persamaan pertama menjadi bentuk x sama dengan. Jadi, x sama dengan y min 5. Ya.
Lalu kita substitusikan persamaan yang ini, yang X sama dengan Y-5 ke persamaan satunya lagi, atau persamaan kedua. Diganti nilai X-nya itu jadi Y-5 dan didapat Y-nya sama dengan 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6,11. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Carilah nilai X dan Y dari persamaan 2X min 3Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, kita namain dulu masing-masing persamaan. Misalnya 2X min 3Y sama dengan 4 adalah persamaan pertama, dan X min 2Y sama dengan 3 adalah persamaan kedua. Nah, saya di sini mau mengubah persamaan kedua jadi bentuk X sama dengan, bentuknya jadi X sama dengan 3 plus 2Y. Terus saya substitusikan nilai X sama dengan 3 plus 2Y ini ke persamaan pertama. Saya gantikan nilai X-nya jadi 3 plus 2Y dan didapat Y-nya sama dengan min 2. Nah, langkah selanjutnya mengubah persamaan yang pertama ke bentuk Y sama dengan, karena di sini udah dapat Y-nya berapa, jadi kita ubah ke bentuk Y sama dengan. Nah, lalu disubstitusikan ke persamaan kedua dan didapat X-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 2. Metode selanjutnya yaitu metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini terdapat beberapa langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita harus meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Yang kedua, membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Yang ketiga, kita menjumlahkan atau mengurangi kedua persamaan sehingga variabel yang memiliki koefisien yang sama dapat habis. Nah, yang terakhir, kita mengulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk variabel yang berbeda. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan 3X plus 2Y min 7 sama dengan 0 dan 5X plus Y min 7 sama dengan 0 dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus meletakkan kedua persamaan dalam urutan yang sama. Jadi 3X plus 2Y harus dirubah dulu, jadi 3X plus 2Y sama dengan 7, lalu 5X plus Y sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya kita membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama kan. Di sini saya buat koefisien yang Y. Jadi, karena di sini koefisien Y pada persamaan pertama itu sudah 2, dan koefisien Y pada persamaan kedua itu masih 1, jadi saya kalikan aja, diganti kalinya. Jadi persamaan pertama itu dikali 1, persamaan 2 dikali 2, supaya nilainya sama-sama 2. Jadi nilainya 3X plus 2Y sama dengan 7, nah persamaan 2-nya ini semua dikalikan 2. Jadi 10X plus 2Y sama dengan 14. Nah, karena 2Y di sini sama-sama positif, jadi kita harus mengurangi supaya dia hasilnya habis. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 7 dikurangi 10X plus 2Y sama dengan 14. Hasilnya min 7X sama dengan min 7, didapat X-nya sama dengan 1. Langkah terakhir kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat variabel X memiliki koefisien yang sama kan. Nah, pada persamaan yang pertama, koefisien X itu adalah 3. Pada persamaan kedua, koefisiennya adalah 5. Jadi kita kalikan silang. Yang persamaan 1 kita kalikan 5, yang persamaan 2 kita kalikan 3. Didapat 15X plus 10Y sama dengan 35. 15X plus 3Y sama dengan 21. Karena di sini 15X-nya itu sama-sama positif, jadi kita kurangi supaya koefisien variabel X-nya itu habis. Jadi 10 dikurangi 3Y sama dengan 7Y sama dengan 14. Nah, Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ingat ya, himpunan penyelesaian itu selalu X, Y atau P, Q. Selanjutnya, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan 2A min B sama dengan min 1 dan 3A plus 2B sama dengan 16 dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah pertama, kita harus meletakkan kedua persamaan dalam urutan yang sama. 2A min B sama dengan min 1, 3A plus 2B sama dengan 16. Lalu, saya di sini mau membuat variabel B itu memiliki koefisien yang sama. Di persamaan 1, koefisien pada B ini 1, min 1. Nah, pada persamaan 2, koefisien B-nya 2. Jadi persamaan 1 saya kalikan 2, persamaan 2 saya kalikan 1. Hasilnya jadi 4A min 2B sama dengan min 2, 3A plus 2B sama dengan 16. Karena di sini koefisien B nilainya ada yang min, ada yang positif, jadi saya jumlahkan supaya persamaan
ada koefisien pada persamaan ini dua-duanya habis. Jadi 7A sama dengan 14. Nah, A-nya 14 bagi 2 yaitu 2. 14 bagi 7 yaitu 2. Langkah selanjutnya kita membuat variabel A memiliki koefisien yang sama. Tadi kan yang variabel B nih. Nah, sekarang variabel A-nya. Pada persamaan yang pertama, variabel A itu koefisiennya 2. Pada persamaan yang kedua, variabel A itu koefisiennya 3. Jadi persamaan yang pertama dikalikan 3, persamaan yang kedua dikalikan 2. Hasilnya jadi 6A min 3B sama dengan min 3, dan 6A plus 4B sama dengan 32. Karena di sini 6A-nya sama-sama positif, maka harus dikurangi supaya koefisiennya habis. Jadi min 7B sama dengan min 35, B sama dengan min 35 dibagi min 7 yaitu 5. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Metode yang keempat yaitu metode campuran atau substitusi dan eliminasi. Biasanya pada metode campuran ini kita mengeliminasi dulu kedua persamaan lalu disubstitusikan. Contohnya nih, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan 5P min 3Q sama dengan min 4 dan 3P min 2Q plus 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode campuran. Angka yang pertama, kita harus meletakkan kedua persamaan dalam urutan yang sama atau dengan cara eliminasi ya. Jadi bentuknya 5P min 3Q sama dengan min 4, 3P min 2Q sama dengan min 3. Lalu di sini saya mau membuat variabel Q memiliki koefisien yang sama. Pada persamaan 1, koefisien dari variabel Q itu min 3. Pada persamaan 2, koefisien dari variabel Q itu min 2. Jadi persamaan pertama dikalikan 2, persamaan yang kedua dikalikan 3. Hasilnya 10P min 6Q sama dengan min 8, 9P min 6Q sama dengan min 9. Karena di sini koefisien dari Q itu sama-sama negatif, maka harus kita kurangi karena kan min ketemu min jadi plus ya, jadi dia harus habis Q-nya. Nah, jadi 10P dikurangi 9P kan sama dengan P. Nah, min 8 dikurangi min 9 sama dengan 1. Jadi P-nya 1. P-nya kan udah didapat nih. Lalu kita lakukan substitusi. Jadi nilai P ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ini ke persamaan pertama ya. Jadi kita ganti nilai P-nya itu sama dengan 1 kayak gini. Dan didapat Q-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Contoh yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 2y sama dengan min 8 dan 6x plus 5y sama dengan 2 dengan metode campuran. Sama kayak yang tadi, kita eliminasi dulu. Nah, kita urutin dulu dia ke tempat yang sama posisinya. 3x min 2y sama dengan min 8 dan 6x plus 5y sama dengan 2. Lalu kita buat salah satu variabelnya memiliki koefisien yang sama. Kan di sini 3 sama 6 ya. Persamaan yang pertama itu koefisiennya 3, persamaan yang kedua koefisiennya 6. Kita bisa cari KPK-nya yaitu 2 sama 1. Jadi yang persamaan pertama dikalikan 2, yang persamaan kedua dikalikan 1. Hasilnya jadi 6x min 4y sama dengan min 6 sama 6x plus 5y sama dengan 2. Karena di sini 6x sama-sama positif, jadi kita harus kurangi kedua persamaan tersebut supaya variabel x-nya habis. Maka ini maksudnya x. Jadi didapat min 9y sama dengan min 18, y sama dengan min 18 dibagi min 9 yaitu 2. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang kedua, jadi kita ganti nilai 5y ini jadi 5 kali 2. Didapat x-nya min 4/3. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah min 4/3,2. Selanjutnya, penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seseorang membeli 4 pensil dan 3 penghapus. Ia membayar 19.500. Jika ia membeli 2 pensil dan 4 penghapus, ia harus membayar 16.000. Tentukan harga sebuah pensil dan sebuah penghapus. Pertama, kita misalkan dulu. Misalnya, X-nya itu adalah pensil dan Y-nya adalah penghapus. Nah, dari soal kita tahu kalau 4 pensil dan 3 penghapus itu harganya 19.500. Berarti 4X plus 3Y sama dengan 19.500 untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, 2 pensil dan 4 penghapus yaitu 2X plus 4Y seharga 16.000. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 16.000 untuk persamaan yang kedua. Yang ditanyakan harga sebuah pensil dan sebuah penghapus, jadi X dan Y.
Caranya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan salah satu variabel. Di sini kita menghilangkan variabel yang X. Persamaan pertama itu kan koefisiennya 4, persamaan yang kedua koefisiennya 2. Kita cari KPK-nya ternyata 1 dan 2. Lalu yang persamaan pertama ini kita kalikan 1, persamaan yang kedua kita kalikan 2, jadi hasilnya 4x plus 3y sama dengan 19.500 dan 4x plus 8y sama dengan 32.000. Karena di sini 4x-nya sama-sama positif, jadi kita kurangi supaya dia habis, jadi min 5y sama dengan min 12.500. Y sama dengan min 12.500 dibagi min 5, Y sama dengan 2.500. Berarti Y ini kan tadi penghapus, jadi harga penghapus yaitu 2.500. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya nih. Kita substitusikan nilai yang udah diketahui ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang kedua, yaitu 2x plus 4y sama dengan 16.000. Kita ganti 4y jadi 4 dikali 2.500, jadi 10.000 dan 10.000 pindah ruaskan dan dapat x-nya sama dengan 3.000. Udah dapat dua-duanya, maka harga sebuah pensil adalah 3.000 dan harga sebuah penghapus adalah 2.500. Contoh yang terakhir, dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung, roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil adalah 5.000, sedangkan biaya parkir sebuah motor adalah 2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Kita misalkan A itu adalah mobil dan B itu adalah motor. Dari soal ini kita tahu kalau total kendaraannya itu ada 90, berarti A plus B sama dengan 90 untuk persamaan pertama. Dan total roda keseluruhan ada 248. Mobil kan rodanya ada 4, jadi 4A ditambah 2 roda motor yaitu 2B sama dengan 248 untuk persamaan yang kedua. Yang ditanyakan yaitu pendapatan total uang parkir. Caranya kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan salah satu variabel. Persamaan pertama kan A plus B sama dengan 90, persamaan yang kedua 4A plus 2B sama dengan 90, sama dengan 248. Kita hilangkan variabel B, jadi kita samakan persamaan 1 variabel koefisiennya 1, persamaan kedua koefisiennya 2. Jadi persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1. Jadi 2A plus 2B sama dengan 180 dan 4A plus 2B sama dengan 248. Min 2A sama dengan min 68 dan A sama dengan min 68 dibagi min 2 yaitu 34. Lalu kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama jadi A plus B sama dengan 90, A-nya diganti 34 dan didapat B-nya 56. Total pendapatan uang parkir jumlah mobil dikali harga parkirnya. Jumlah mobil kan 34 dikali 5.000 yaitu 170. Jumlah motor yaitu 56 dikalikan jumlah biaya parkirnya 2.000 jadi 112.000 dan totalnya ada 292.000. Maka total pendapatan uang parkir adalah 292.000. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian semua yang nonton semoga bermanfaat ya. See you on next video.